Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat seperti sekarang ini, nikmat yang sangat berharga karena kita lihat dan kita simak banyak informasi bahwa di antara saudara-saudara kita banyak yang diuji oleh Allah dengan suatu penyakit. Maka nikmat sehat ini merupakan nikmat yang sangat berharga, khususnya untuk kita sekarang ini. Kami doakan semoga pemirsa sekalian, kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan kesehatan kepada semua dari kita, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Berjumpa kembali dengan kami untuk membahas ritme atau keserasian bunyi yang ada di dalam surat di dalam Al-Quran. Kali ini yang akan kita bahas adalah surat Al-Adiyat. Baiklah, saya bacakan surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Itulah bunyi dari surat Al-Adiyat yang terdiri dari 11 ayat. Yang menarik dari surat Al-Adiyat ini, ada keserasian bunyi di akhir-akhir ayat. Meskipun keserasian atau kesamaan bunyinya tidak semua ayat, dari ayat 1 sampai ayat 11. Tetapi ada pengelompokan ayat yang berirama sama. Kalau kita pilah atau kalau kita kelompokkan, maka surat Al-Adiyat ini dari segi keserasian bunyi terdapat 3 kelompok. Yang pertama, ayat 1 sampai 5. Saya bacakan sekali lagi. Wal 'adiyati dhabha. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua, falmuriyati qadha. Ayat yang ketiga, falmughirati subha. Ayat yang keempat, fa'atharna bihi naq'a. Ayat yang kelima, fawasatna bihi jam'a. 5 ayat pertama ini, apa yang menjadi kesamaannya?
Yang menjadi kesamaannya itu adalah hukum dalam tajwid mad iwad. Mad iwad itu apabila ada dua harokat fathah atau fathatain di akhir bacaan atau di akhir ayat. Seperti ayat pertama, wal 'adiyati dhabha, diakhiri dengan mad iwad, dhabha. Kemudian ayat yang kedua, fal muriyati qadha, juga mad iwad. Ayat yang ketiga, fal mughirati subha, juga mad iwad. Ayat yang kelima, fawasatna bihi jam'a. Jadi 5 ayat ini sama-sama berakhiran dengan mad iwad. Meskipun dengan kata yang berbeda-beda. Itu kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, dari ayat yang ke-6, 7, dan 8. Baiklah, saya bacakan lagi ayat yang ke-6. Innal insana li rabbihi lakanud. Ayat yang ke-7. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ayat yang ke-8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Apa yang sama dari 3 ayat ini? Ketiga ayat ini berakhiran dengan qalqalah. Dan qalqalah atau bacaan mantul di akhir ayat, ketika harokatnya hidup lalu dimatikan, maka menjadi qalqalah kubro. Pantulannya lebih besar dibanding harokat huruf qalqalahnya yang asli sukun. Nah, seperti ayat yang ke-6. Innal insana li rabbihi lakanud. Kanud. Dalnya itu harokatnya dhammatain atau 2 dhammah. Ketika berhenti disukunkan, maka itu jadi qalqalah kubro. Begitu juga ayat yang ke-7. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Syahidun, kata terakhir, harokatnya dhammatain, 2 dhammah. Ketika berhenti disukunin, maka jadi qalqalah kubro. Begitu juga ayat yang ke-8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Syadidun, dhammatain, 2 dhammah. Ketika berhenti disukunin jadi qalqalah kubro. Inilah kesamaan 3 ayat. Baik ayat yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, ayat yang ke-9, 10, dan 11. Ayat yang ke-9-nya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ayat yang ke-10, wa husila ma fis sudur. Nah, ayat yang terakhir ke-11, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Apa yang sama dari 3 ayat ini? Berakhiran
dengan mad arid lisukun dan huruf terakhirnya huruf ro. Jadi bukan hanya mad arid lisukun, tapi juga huruf yang terakhirnya sama meskipun katanya berbeda. Nah, seperti ayat yang 9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Al-qubur. Ada waw sukun sebelum huruf akhir ra, didahului harokat dhammah, maka itu mad arid lisukun. Dan huruf terakhirnya ra. Begitu pula ayat yang ke-10. Wa hussila ma fis sudur. As-sudur. Waw sukun sebelum akhir didahului harokat dhammah, mad arid lisukun. Dan huruf terakhirnya huruf ra. Dan ayat yang ke-11, inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Khabir. Ada ya sukun sebelum akhir, didahului harokat kasroh. Ini juga mad arid lisukun. Tetapi huruf terakhirnya ro. Jadi meskipun mad arid lisukunnya berbeda model, yang dua waw sukun sebelum akhir, yang satu lagi ya sukun sebelum akhir, tapi sama-sama mad arid lisukun. Dan huruf terakhirnya ini juga sama. Jadi tidak hanya kesamaan bunyi dari mad arid lisukunnya, tetapi juga hurufnya sama. Ini yang menjadikan tiga kelompok terakhir juga indah dan serasi untuk kita dengar. Nah, begitulah keserasian bunyi dari ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Adiyat ini. Kalau kita ingin cermati, perhatikan, dan kaji secara lebih seksama. Baiklah, setelah kita membahas surat Al-Adiyat dari segi keserasian bunyi, sekarang kita masuk pada sesi memahami arti maupun kandungan yang ada di dalam surat Al-Adiyat ini, supaya kita bisa menjadikannya acuan, tahu pedoman dalam hidup kita. Ayat yang pertama, wal 'adiyati dhabaha. Artinya, demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Wa itu biasanya artinya dan, tetapi ada kalanya artinya demi. Itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan demi itu Allah bersumpah. Dengan apa Allah bersumpah? Dengan atau demi kuda-kuda perang yang berlari kencang. Dalam larinya, kuda-kuda perang itu sampai kondisinya terengah-engah. Betapa kuda-kuda perang itu dalam menjalankan fungsinya sebagai kendaraan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam peperangan, itu dengan semangat, dengan sigap. Allah gambarkan seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, falmuriyati qadha. Lalu demi kuda-kuda yang memercikkan. Memercikkan apa? Qadhan, bunga api.
tapal-tapal kuda ketika berlari kencang bertemu dengan batu-batu yang ada di jalan sampai memercikkan api. Ini sumpah Allah yang kedua, atau benda yang Allah pakai dalam sumpahnya. Selain tadi yang pertama, kuda-kuda perang yang berlari kencang. Yang kedua, demi kuda-kuda yang memercikkan bunga api. Lalu ayat yang ketiga, فَالْمُغِيرَاتِ subha. Lalu demi kuda-kuda yang menyerang subha di waktu subuh. Kemudian yang keempat, fa'atharna bihi naq'a. Lalu atau sehingga mereka kuda-kuda yang menyerang di waktu pagi tadi menerbangkan debu. Fa'atharna bihi naq'a. Lalu mereka kuda-kuda yang menyerang pada waktu pagi tadi menerbangkan debu. Saking cepatnya lari mereka sampai debu-debu berterbangan. Kemudian ayat yang kelima, fawasatna bihi jam'a. Lalu mereka kuda-kuda yang menyerang di waktu pagi tadi menyerbu ke tengah-tengah atau menuju ke tengah. Tengah apa? Tengah jam'an, tengah kumpulan musuh. Apa yang Allah ingin sampaikan sebenarnya dari sumpah yang Allah buat? Dari ayat pertama, kedua, dan ketiga. Lalu dilanjutkan ayat yang keempat dan kelima. Sebenarnya apa yang Allah ingin sampaikan dalam sumpahnya? Nah, yang Allah ingin sampaikan dalam sumpahnya itu baru disampaikan di ayat yang ke-6. Innal insana lirabbihi lakanud. Innal insan, sesungguhnya manusia, lirabbihi, kepada Tuhannya, lakanud, sungguh atau benar-benar sangat ingkar. Kalau kita artikan secara kalimat, sesungguhnya manusia sungguh atau benar-benar sangat ingkar kepada Tuhannya. Ini yang Allah ingin sampaikan, bahwa kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Bukan hanya orang-orang kafir, orang-orang yang mengaku beriman pun banyak yang tidak bersyukur. Buktinya apa? Kalau orang kafir nggak bersyukur, mereka ingkar. Mereka berbuat dosa, bahkan memusuhi Nabi, para sahabat, dan orang-orang Muslim. Tapi kalau orang yang mengaku beriman tidak bersyukur, artinya mereka memakai nikmat yang Allah berikan, menggunakan nikmat yang Allah berikan bukan untuk kepentingan di jalan Allah, kepentingan kebaikan, tetapi untuk hawa nafsu atau keinginan mereka. Mereka puaskan keinginan mereka di jalan yang Allah larang. Inilah yang Allah ingin sampaikan, bahwa kebanyakan manusia seperti itu. Lakanud, sungguh sangat ingkar. Kemudian di ayat yang ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, manusia itu, ala dzalika, terhadap atau atas itu, bahwa dia mengingkari nikmat Tuhannya, lasyahid, sungguh benar-benar menyaksikan, mengakui.
Atau kalau secara kalimat kita artikan, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia sungguh atau benar-benar menyaksikan, mengakui atas itu, bahwa manusia itu ingkar terhadap nikmat-nikmat Tuhannya, itu ngakui manusia. Sadar sebenarnya manusia banyak mengingkari nikmat-nikmat Allah. Cuman ada yang kesadarannya itu membuat dia jadi bertobat, memperbaiki diri. Ada yang kesadarannya itu tidak membuat dia bertobat, tetap terus dalam pengingkaran terhadap nikmat-nikmat Allah. Nah, ayat yang ketujuh, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia manusia itu lihubbil khairi, terhadap kecintaan harta, lasyadid, sungguh atau benar-benar sangat kuat, sangat cinta. Nah, kalau kita artikan secara kalimat, dan sesungguhnya dia sungguh sangat cinta, sungguh sangat kuat kecintaannya terhadap harta. Jadi apa yang membuat orang ingkar terhadap nikmat Allah? Karena kecintaannya terhadap harta sangat berlebihan. Sehingga rizki yang Allah berikan kepadanya, dia genggam, dia pegang, tidak mau dia bagikan, tidak mau dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu contoh keingkaran terhadap nikmat Allah, terutama materi. Ya karena kecintaan manusia terhadap hartalah yang membuat dia itu ingkar. Nah, kemudian di ayat yang ke-9 Allah ingin menyadarkan manusia. Orang-orang yang mengingkari nikmat Allah itu Allah ingin sadarkan. Ayat yang ke-9 Allah berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu, maka apakah dia tidak mengetahui? Idza bu'thira ma fil qubur, apabila yang ada di kubur nanti dibangkitkan, dikeluarkan. Jadi Allah ingin menyadarkan kepada manusia yang masih ingkar khususnya, untuk menyadari bahwa pada waktunya nanti orang-orang yang sudah mati di kubur nanti akan dibangkitkan. Wa hussila ma fis sudur, dan dihasilkan atau dikeluarkan ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada-dada. Jadi di hari kiamat nanti, ketika orang-orang yang sudah mati Allah bangkitkan, Allah hidupkan lagi, lalu dikumpulkan di padang mahsyar untuk diadili. Nah, di hari itu apa yang ada di dalam dada yang tersembunyi nanti akan terungkap semuanya, akan diungkapkan. Kalau di dunia orang masih bisa menyembunyikan isi hatinya, dia kafir, dia munafik tapi mengaku beriman, dia jahat tapi ngaku baik. Nanti di akhirat isi-isi hati yang tersembunyi itu akan ditampakkan dengan jelas yang sebenarnya. Nah, di ayat terakhir, inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka. Inna rabbahum bihim, terhadap mereka. Yauma idzin, pada hari itu, la khabir, sungguh atau benar-benar sangat mengenal atau sangat teliti. Jadi di hari kiamat nanti Allah sangat tahu terhadap mereka, hamba-hambanya. Apa yang hamba-hambanya dulu pernah lakukan, semua tercatat. Tidak ada yang terlewatkan dalam catatan yang ada di
kitab induk atau di Lauhil Mahfuz. Semua akan melihat dan menerima catatan amal, buku catatan amal yang pernah mereka kerjakan di dunia. Dari sini seharusnya manusia yang masih ingkar terhadap nikmat Allah menyadari bahwa ada pertanggungjawaban terhadap yang telah dilakukan di dunia, yaitu nanti di akhirat kelak, di mana saat itu ketika manusia sudah dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan dan diadili, maka disitulah akan diketahui siapa yang mendapat keselamatan dan mendapat celaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengkaji makna yang terkandung dalam surat Al-Adiyat ini, sekarang kita bahas keserasian bunyi yang tercipta di surat Al-Adiyat ini terkait dengan kalimatnya. Sebenarnya surat Al-Adiyat ini dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4, 5, dan 6 itu sebenarnya baru satu kalimat. Kenapa? Karena ayat yang pertama baru terdiri dari huruf qasam, huruf sumpah, yang sekaligus huruf jar. Juga diikuti isim majrurnya, benda yang dipakai untuk bersumpah. Jadi ayat 1 ini belum kalimat. Karena belum terpenuhi unsur kalimat atau pokok kalimat. Misalnya mubtada, khobar, atau fi'il dan fa'il. Begitu pula ayat yang kedua. Falmuriyati qadha. Kata al-muriyat itu menjadi atof atau kata yang bersambung dengan kata yang ada di ayat pertama, Al-Adiyat. Jadi ini juga belum kalimat. Begitu pula ayat yang ketiga, falmughirati subha. Kata al-mughirat juga jadi atof atau bisa juga disebut ma'tuf. Nah, sebenarnya ayat 1, 2, dan 3 ini kata yang ada di dalam 3 ayat ini, baik Al-Adiyat, Al-Muriyat, dan Al-Mughirat, tiga-tiganya kata bendanya atau isimnya itu dipakai untuk sumpah. Nah, sedangkan ayat yang keempat tidak ada lagi kata yang dipakai untuk sumpah. Tetapi kenapa masih bersambung? Karena fa'atharna ini fi'il atau kata kerja masih terkait dengan isim atau kata benda yang dipakai untuk sumpah di ayat yang ketiga, Al-Mughirat. Jadi meskipun ayat yang keempat ini sudah kalimat sebenarnya, tapi kalimatnya masih terkait dengan kata yang dipakai untuk bersumpah ayat yang ketiga tadi. Begitu pula ayat yang kelima, fawasatna bihi jama'a. Sebenarnya kalau ayat 5 saja dia udah kalimat seperti ayat yang keempat. Karena udah ada fi'il dan fa'il. Fa'il dari 2 fi'il baik ayat yang keempat dan kelima, atharna sama wasatna, itu sama-sama hunna, mereka perempuan. Nah, mengacu pada kata al-mughirat. Makanya ini enggak kalimat. Karena masih terkait dengan benda yang dipakai Allah untuk sumpah, yaitu al-mughirat. Nah, kemudian baru betul-betul kalimat yang menjadi isi sumpah adalah ayat yang ke-6. Innal insana lirabbihi lakanud. Jadi kalau secara bacaan antara ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu bisa dibaca bersambung kalau pertimbangan
kalimat. Begitu pula ayat yang ke-7 dan ke-8. Ayat yang ke-7 dan ke-8 ini memang secara kalimat sudah berdiri sendiri dari ayat-ayat sebelumnya. Tetapi ayat yang ke-7 dan ke-8 ada kata penyambung, yaitu wa. Di ayat yang ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid. Begitu pula ayat yang ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena ada kata penyambung atau harf ataf yaitu wa, maka ayat yang ke-7 dan ke-8 pun itu bisa disambung. Jadi secara bacaan kalau pertimbangan kalimat, maka ayat yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dibaca sekaligus. Itu kalau pertimbangan secara kalimat. Nah, makanya di dalam Al-Quran, dari ayat 1 sampai ayat 5, itu tulisannya lam alif di akhir ayat. Kenapa? Karena itu belum kalimat, sehingga bacaannya secara pertimbangan kalimat itu harus bersambung. Kalau pertimbangan kalimat sampai ayat yang ke-6. Sedangkan ayat yang ke-6 ke ayat yang ke-7 dan ke ayat ke-8 itu tanda bacanya jim. Artinya boleh berhenti, boleh bersambung. Artinya masih bisa diteruskan kalau pertimbangan kalimat. Berbeda dengan ayat yang ke-8 ke ayat yang ke-9. Itu tanda bacanya qaf lam ya atau qaf lam alif. Artinya waqaf aula, berhenti lebih utama. Karena memang tidak terkait lagi antara kalimat sebelumnya sampai ayat ke-8 dengan ayat yang ke-9. Nah, sedangkan antara ayat yang ke-9, 10 dan ke-11, yang menarik, ayat yang ke-9 itu ada tanda baca lam alif. Artinya juga tidak boleh berhenti. Kenapa ayat yang ke-9 dari segi pertimbangan kalimat nggak boleh berhenti? Karena afala ya'lamu. Di ayat yang ke-9, maka apakah dia manusia itu tidak mengetahui? Idza bu'thira ma fil qubur. Apabila yang ada di dalam kubur itu dikeluarkan. Nah, kalimat idza bu'thira ma fil qubur itu menjadi maf'ulun bih atau objek dari fi'il ya'lamu dan fa'ilnya huwa. Cirinya ya. Jadi maf'ulun bih atau objek itu ada yang berbentuk kata, ada juga yang berbentuk kalimat. Nah, kalimat idza bu'thira ma fil qubur ini menjadi maf'ulun bih dari ya'lamu. Nah, ayat yang ke-10 kenapa disambung dengan ayat yang ke-9? Karena yang menjadi maf'ulun bih dari ya'lamu berupa kalimat, itu kalimatnya bersyarat, ada idza, jika atau apabila. Kalimat jawabannya apa? Nah, wahussila ma fis sudur, ayat yang ke-10 belum jawaban sebenarnya. Kenapa? Karena ada kata sambung atau harf atop yaitu wa. Jadi masih bersambung kalimat syarat. Idza bu'thira ma fil qubur wahussila ma fis sudur. Maka ketika kalimat syaratnya masih bersambung, maka secara bacaan pun disambung. Dan yang menjadi kalimat jawaban dari idza bu'thira ma fil qubur itu justru di ayat yang ke-11. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Meskipun nggak ada fa sebagai kata jawaban. Makanya karena ayat yang ke-11 merupakan jawaban dari kalimat syarat idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur,
Maka ayat 10 ke ayat yang ke-11 juga dibaca bersambung. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Nah, ketiga kalimat, baik kalimat syarat ada dua, idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur, dan kalimat jawabannya inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir, merupakan kalimat yang jadi maf'ulun bih atau objek dari ya'lamu tadi. Sehingga tiga ayat ini 9, 10 dan 11 itu secara pertimbangan kalimat dibaca bersambung. Kalau kita pertimbangan kalimat, maka di akhir ayat baik 9, 10 ditandai dengan lam alif. Itu karena pertimbangan kalimat. Nah, tetapi kalau dari segi pertimbangan bunyi, maka di tiap-tiap akhir ayat, ayat pertama, kedua, sampai ayat yang ke-11, kalau pertimbangan bunyi, keserasian bunyi, kita baca satu persatu supaya kita merasakan keindahannya. Nah, yang menarik lagi, peletakan kata itu baik di ayat ke-6, ke-7 dan ke-8 yang berbunyi innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Keserasian bunyi itu bukan hal yang kebetulan. Kenapa? Karena sudah diatur oleh Allah peletakan kata. Kalau kita mengikuti kaedah bahasa secara umum atau seperti biasa, maka seharusnya kalimat yang ada di ayat ke-6, innal insana lakanudul lirabbih, seharusnya begitu. Kenapa? Karena kata kanudun itu menjadi khobar inna. Khobar inna biasanya didekatkan dengan isim inna, yaitu al-insana. Sedangkan di rabbihi, jar majrur itu pelengkap kalimat. Seharusnya dia di belakang. Tetapi justru yang di belakang kanudun yang menjadi khobar inna. Begitu pula ayat yang ke-7. Ketika ada inna, ada isim dan khobarnya, kata syahidun yang menjadi khobar inna diletakkan di belakang. Seharusnya wa innahu lasyahidun ala dzalik. Tentu nggak indah. Kalau tadi li rabbih, kemudian ayat 7 ala dzalik, kan nggak indah. Begitu pula ayat yang ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kata syadid yang menjadi khobar inna juga diletakkan di belakang. Padahal seharusnya dia sesudah innahu. Seandainya misalnya peletakan normal seperti biasa, seperti ini, wa innahu lasyadidul lihubbil khair. Tentu tiga ayat itu nggak sama bunyinya. Maka disinilah letak keindahan Al-Quran. Allah samakan bunyinya meskipun peletakan tidak seperti biasanya. Tetapi justru disitulah letak keindahan Al-Quran. Nah, dan satu lagi, kalau kita kaji secara tata bahasa, khususnya kaidah nahwunya, ayat yang terakhir, ayat yang ke-11, itu akan ada kesamaan bunyi antara 9, 10 dan ke-11. Tetapi ayat yang ke-11, itu seharusnya peletakan kata yang terakhir khabir sesudah rabbahum. Inna rabbahum la khabirum bihim yauma'id. Seharusnya begitu. Kenapa? Karena kata khabir itu khobarnya inna. Tetapi kata khabir diletakkan di belakang untuk menyamakan bunyi antara ayat 9, 10 dan ke-11. Begitulah Al-Quran. Indah, serasi. Meskipun tidak semua akhir ayat dari ayat 1 sampai 11. Tetapi ada kelompok-kelompok yang ada kesamaan bunyi di akhir-akhir ayatnya. Nah,
dengan kita mengkaji keserasian bunyi, juga kandungan yang ada di dalam surat Al-Adiyat ini mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran untuk terus kita baca. Kemudian juga menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai huda, sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ikuti video-video kami yang lain. Mudah-mudahan menambah wawasan dari kaum muslimin semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.